Hai, ketemu lagi sama Bima. Sekarang melanjutkan pelajaran-pelajaran sebelumnya. Sebelumnya kan kita sudah pernah membahas tentang sword. Lalu kemarin juga sudah ada video yang terbaru tentang pentacles. Oleh karena itu, ini sebagai mempercepat pembelajaran saja, karena sudah mulai mengenal kemarin yang namanya switch tentang swords atau pedang, lalu mengenal tentang pentacles atau koin. Di sini juga ada wands dan ada cups. Ini berbicara tentang permulaan semua nih yang di ace nih. Setelah mengetahui switch tersebut, maka sudah mengerti bahwa dari angka 1 menuju ke angka 2 dan ke angka 3 ini merupakan sebuah perjalanan. Setiap perjalanannya ini memiliki arti. Ketika misalkan kemarin kita bahas tentang sword, berarti berbicara tentang aspek pikiran atau ide-ide itu biasanya termanifestasi melalui kata-kata, dan kata-kata itu yang memiliki kekuatan dan pengaruh yang bisa bersifat menguasai, memenangkan, atau menyakiti, atau menjahati dalam kehidupan ini. Jadi dalam fase-fase kehidupan yang diwakili oleh sword, tidak lain dan tidak bukan biasanya berkaitan oleh kata-kata, pikiran, ataupun ketidakjelasan. Jadi kata-kata itu juga kadang-kadang bisa terjadi yang namanya salah konsep, miskomunikasi, atau habis itu ada juga kata-kata yang diumpetin, kata-kata yang tidak diucapkan. Lalu ada juga pikiran-pikiran yang positif maupun yang negatif. Kalau yang negatif bisa diwakilkan dengan kelicikan, tapi kalau pikiran yang positif ya maknanya adalah dia berstrategi untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Lalu kalau untuk pentacle sendiri, ini di sini kita diberikan berkah atau karunia dari Tuhan untuk mengelola. Jadi kita dikasih rezeki ibaratnya. Jadi kita dikasih rezeki untuk mengelolanya. Lalu di nomor 2 sendiri digambarkan ini untuk menyeimbangkan rezeki yang ataupun modal yang sudah diberikan Tuhan. Lalu yang nomor 3 dikembangkan dengan proses pembelajaran lagi, dengan building relationship-nya juga, di kerjasama dan kontribusi. Ini terlihat jelas di pentacles. Lalu bagaimana dengan wands? Wands ini artinya adalah semangat, power, atau energi. Jadi dalam kehidupan ini pun kita diberkahi yang namanya energi yang dahsyat ya, semangat gitu loh. Dengan kita memiliki energi ataupun semangat, ini adalah sebuah sumber atau bahan bakar untuk kehidupan yang lebih layak juga. Apalagi digambarkan dengan nomor 2, di sini ngomongin tentang menaklukkan atau bukan menaklukkan ya, keinginan untuk menaklukkan atau merencanakan sesuatu. Karena di situ kita lihat ada bola dunia yang sedang dia genggam, lalu tongkat sendiri menggambarkan tentang power atau kekuasaan. Jadi semangat yang tadi ada itu memang ingin disalurkan untuk menggapai cita-citanya dia. Lalu lanjutnya dengan nomor 3, dari rencana yang sudah dia pikirkan matang-matang, dia harus melakukan dong, dia harus mengerjakan itu semua. Maka itu yang dinamakan dengan berproses atau berprogres, atau melakukan ekspansi dan eksplorasi dan perluasan penaklukannya atau penjajahannya ataupun pergerakannya. Itu digambarkan dari nomor 3. Lalu untuk yang cups sendiri, cups ini kan berbicara tentang emotion atau perasaan. Jadi kita balik lagi ya, ini kita dimodalin sama Tuhan yang namanya perasaan atau emotion itu sendiri. Ketika kita memiliki emotion, berarti ya kita ini kan makhluk yang sosial. Biasanya kita juga ingin memberikan atau ingin menyalurkan perasaan yang kita punya. Oleh karena itu di kartu nomor 2 ini digambarkan tentang hubungan pertemanan atau pertemuan
Jadi ketika kita memiliki perasaan, pasti biasanya kita ingin menyalurkan atau membagikannya. Berarti digambarkan di kartu nomor 2 ini ingin menjalin hubungan atau menjalin komunikasi. Nomor 2 ini sederhananya seperti itu aja artinya. Lalu yang nomor 3, apabila perasaan itu lumayan banyak, kan di situ diwakili oleh 3 cangkir, berarti perasaannya ibaratnya ada 3 dan ada 3 orang yang ada di dalam gambaran kartu tersebut. Maka perasaan ini mengisyaratkan seperti perasaan yang banyak berkumpul, berarti biasanya bergembira dan senang-senang. Jadi sederhana aja sih memang kalau misalkan kita mau bikin pengertian dari 1 sampai 3, 1 sampai 3. Jadi nanti selanjutnya walaupun nomor kelanjutannya 4 sampai 10 itu semuanya masih tetap ada kisahnya, dan ketika ingin disamakan dari angka 1 walaupun berbeda switch itu sama semua sini artinya, karena memang itu modal yang dikasih Tuhan dan bagaimana kamu diberi kesempatan untuk mengelola dari modal yang diberikan Tuhan itu sendiri. Dan keberlimpahan itu adalah salah satu kunci untuk kamu survival dan untuk kamu berkembang. Lalu yang nomor 2-nya sendiri memang ini biasanya berbicara tentang dualitas atau dilema. Maka dilema diwakili oleh swords dan pentacles. Di situ kayak memang ada 2 hal yang dia pegang dan bagaimana cara dia menyeimbangkannya. Sedangkan yang wands sendiri itu juga bisa diartikan sebagai dilema karena antara dia mau bergerak ataupun nggak bergerak. Jadi sisi negatifnya adalah ya di situ dia masih kayak mikir-mikir gitu ya. Jadi tidak sepenuhnya yakin untuk maju gitu kalau misalkan kita lihat dari sisi negatifnya. Lalu kalau misalkan dari cangkir sendiri, ini pun juga bisa aja di mirip-miripin. Kesamaannya adalah apakah kamu ingin menjalin relasi ataupun enggak. Kalau misalkan itu dijadikan sebuah pertanyaan. Tapi memang digambarkan di sini memang berbicara tentang kartu nomor 2 cups, memang ngomongin tentang menjalin silaturahim. Nomor 3 ini berbicara tentang bertumbuh. Jadi ketika kita mengenal yang namanya kata-kata itu bisa menyakitkan, di sini kita diajarkan bahwa kata-kata memang bisa menyakitkan. Oleh karena itu kita jadi bagaimana menyikapi rasa yang sakit yang pernah kita alami untuk bertumbuh. Sama halnya kayak di Pentacle sendiri, ini berbicara tentang pertemuan dan interaksi, dan ada proses pembelajaran dan learning bersama orang-orang. Di sini juga dinasehatin, juga dinilai, diapresiasi. Di sini di nomor 3 ini di Pentacles ini kelihatan bahwa ada kerjasama dan kontribusi, ada membantu, dan bisa juga ada yang menghina ataupun menyangkal, karena tidak selamanya proses pembelajaran itu nyaman dan enak. Sama yang nomor 3 di Wands sendiri, di sini ngomongin tentang yang aku bilang tadi, eksplorasi atau penjajahan atau bergerak maju. Di sini memang beda daripada yang nomor 2 ya. Kalau 2 Wands itu memang masih mikir-mikir. Kalau yang ini sudah melakukan proses berjalan maju dan pergi. Dia sudah melakukan action. Ketika sudah melakukan action, berarti di sini sudah kayak ada harap-harap cemas. Apakah kerjaan yang sudah dia kerjakan ini lancar dan kembali menjadi keuntungan buat dirinya. Jadi ketika dia melakukan perjalanan ini, dia sudah meninggalkan keraguan-raguannya, dan yang ada adalah dia hanya menghadapi tantangan dan bagaimana dia bisa terus survive dengan kesendiriannya, dengan power dan energi yang dia miliki. Lalu yang nomor 3 cups ini adalah sebuah makna bertumbuh secara perasaan. Jadi kita mengenal yang namanya perasaan bahagia, gembira, dan sukacita. Lalu melihat berbagai sudut pandang dari pertemanan itu seperti apa. Jadi lebih mengenal ternyata ada orang yang menyenangkan dan ada juga orang yang ternyata kadang-kadang bermuka dua. Jadi di Three of Cups ini kadang-kadang kalau misalkan dalam proses pembacaan kartu tarot sering sekali kita seolah menemui kayak dalam pertemanan kamu ada orang ketiga, dan orang ketiga itu
tidak menyukai kamu. Itu memang sebuah pembahasan dengan kasus-kasus tertentu. Tapi kalau misalkan mau dari arti kartu 3 cangkir ini sendiri, yang bisa kamu tanggapi sebagai sederhananya cuman ngomongin ini tentang kebahagiaan karena kumpul-kumpul bersama teman-teman. Lalu dari 4 switch yang ada di sini, dari kita ngomongin awal, sekarang sedikit langsung agak ekstrim ya, langsung ke yang paling akhir banget. Kalau ngomongin tentang akhir dari perjalanan ataupun akhir dari kisah, ataupun kayak kita nonton di TV-TV, itu kan yang namanya kisah itu ada yang kisah bahagia, ada kisah yang gantung untuk sequel berikutnya karena ada film nomor sekian dan kelanjutannya, dan ada juga yang berakhir dramatis, sedih, dan memang mati semua misalkan kayak gitu. Atau ya memang tinggal satu aktornya tersisa satu dan memang tinggal dia doang gitu yang ada di film itu, dan untuk melanjutkan hidup itu juga kayak ada di gambar Wons ini ya, tinggal dia sendiri dan dia ujung-ujungnya harus menyelesaikan tugas ataupun menyelesaikan pekerjaannya dia sendiri. Kalau yang ini memang yang aku bilang tadi, ini berakhir bahagia, ini sangat happy dengan ketemu teman-teman, dengan ketemu keluarga, bersama keluarga, dengan koneksi-koneksi yang lainnya. Kalau yang ini udah happy, kaya, dan bisa mewarisi kekayaannya dan pengetahuannya ke generasi berikutnya. Kalau yang ini ngomongin tentang ya ini bad ending ya, jadi ending-ending yang menyesakkan, yang menyakitkan dan kalah. Karena dalam kehidupan ini memang pasti ada yang menang, pasti ada yang kalah. Jadi kartu tarot ini memang pinter untuk menyajikan setiap fase-fase kehidupan. Kita diperlihatkan bagaimana keadaan bahagia dan bagaimana keadaan yang lagi nyesek. Ya udah, pelajarannya untuk saat ini begitu aja dulu. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang mau belajar tarot. Semangat terus, selalu membuat jurnal, karena dalam setiap kartu tarotnya memiliki kisah yang berbeda-beda, apalagi dengan latar belakang teman-teman yang berbeda-beda. Ada yang ahli astrologi, ada yang ahli hipnosis, ada yang ahli energi tenaga dalam, yang penyembuhan, ada yang memang bisnismen, ada yang pekerja kantoran, dan ada juga yang ya macam-macam lah profesi. Jadinya akan membantu banget dan akan membuka sisi-sisi terdalam yang terdapat dari kartu tarot ini. Memang ini cuma simbol-simbol yang sangat simpel, tapi ketika dihubungkan dengan kegiatan sehari-hari atau peristiwa yang teman-teman hadapi, maka akan merasakan ternyata kartu ini berceritanya seperti ini ya. Jadi akan terasa lebih hidup dan lebih seger. Udah panjang lebar ngomongnya, ya udah gitu aja deh aku sudahi. Semoga banyak membantu teman-teman untuk belajar tarot. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye bye.